Oke, ketemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer season 4. Ya, materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai analisis tugas. Subtopik yang akan kita bahas yaitu mengenai, pertama kita lihat dulu overview-nya, jenis-jenis analisa tugas, sumber dan penggunaan informasi, data ya, kaitannya dengan input output. Selanjutnya merepresentasikan data dan evaluasi. Nah, untuk selebihnya ini nanti kita bahas di session berikutnya. Nah, tujuan dari analisis tugas ini adalah agar mengerti dan mampu menjelaskan teknik analisis tugas, ya. Dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis analisis tugas. Dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber penggunaan informasi, ya. Dapat memahami komponen data input output. Dapat mengetahui dan mengerti tentang representasi dari data itu sendiri. Dan juga dapat mengetahui dan memahami konsep evaluasi analisis tugas yang mencakup evaluasi heuristik, discount usability, ya, usability testing, cognitive walkthrough, ya, pemodelan user, model kognitif, dan interpretive evaluation. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ya mengenai analisis tugas. Kalau kita lihat di sini contohnya ya, apa saja tugas yang harus dilakukan dalam membersihkan rumah. Nah, kalau kita mau bersihkan rumah, berarti kan kita analisa dulu tuh tugasnya. Berarti dilihat, kalau membersihkan rumah ada sapu nggak di rumah, ya. Terus ada tempat untuk menampung kotoran yang ada di rumah, ya. Terus juga alat-alat lainnya, ya, seperti lap, ya, untuk membersihkan kain pel, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya. Sehingga proses untuk menganalisis pekerjaan cara manusia dalam melakukan pekerjaannya, ya, itu. Jadi bagaimana manusia mempunyai cara untuk menganalisis pekerjaannya sehingga nanti keluarannya menjadi bersih, ya, itu. Hal-hal yang mereka gunakan ini, rencanakan urutan tindakan yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan tugas tergantung pada teknik yang digunakan, ya, ini. Nah, ini tentu kaitannya nanti dengan bagaimana manusia mempunyai tindakan yang biasa untuk berinteraksi dengan manusia, ya. Jadi komputer berinteraksi atau manusia berinteraksi dengan komputer, ya. Tentu di sini harus diketahui dulu, dianalisis dulu, ya, tugas, ya, analisis tugasnya. Jadi mengapa perlu menggunakan analisis tugas? Pertama di sini untuk memasukkan elemen manusia secara langsung pada perancangan secara sistematis dan terbuka sehingga dapat diperiksa secara teliti. Nah, ini tujuannya seperti ini. Jadi untuk memasukkan elemen manusia ke dalam sebuah sistem komputer. Ya, misalkan kalau kita ingin menghapus file, itu kan otomatis kita delete, jangan sampai langsung ke delete, tapi dia nanti ada peringatan apakah benar mau di-delete, ya, mau di-delete, artinya memberi peringatan sekali lagi, karena manusia ini kan sifatnya hilaf, cepat lupa atau tidak sengaja, ya. Nah, maka dibuat sebuah elemen manusia, ya, yang ada dalam sebuah sistem komputer. Nah, sekarang kita lihat lagi
istilah-istilah yang ada dalam analisis tugas, ya. Contohnya di sini ya ada sasaran, external task, tugas, internal task, aksi, rencana, metode. Ya, ini kalau kita lihat ini sasarannya untuk manusia misalnya. Terus untuk manusianya untuk level apa nih? Apakah dia sebagai level operator, level programmer, ya, level manager? Nah, ini kan sasaran, ya. Terus nanti tugasnya seperti apa? Kalau level operator mungkin tugasnya dia menginput, ya, itu aksi-aksi yang dilakukan, ya. Aksinya apa di situ, ya? Melakukan penginputan data. Tentu di sini ada interaksi, ya, antara manusia dengan komputer, yaitu manusianya adalah level operator. Ya, ketika dia input, nanti ada sebuah interface, ya, interface yang bisa, ya, dikenali oleh manusia bahwa ini adalah form input yang nantinya akan disubmit, ya, itu. Nah, begitu juga dengan rencana, ya, metodenya, ya. Nah, ini contoh analisis tugas yang digunakan untuk manual dan pengajaran, ya, itu. Artinya bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut yang nantinya akan ditransfer knowledge, ya, ke user. Biasanya ini dan kaitannya dengan training, menangkap kebutuhan dan merancang sistem, ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai manusia, lalu kebutuhan manusia itu, ya, mudah dan ditangkap oleh sistem. Nah, ini kaitannya dengan merancang. Misalkan kalau manusia ini suka hilap, lupa, berarti ketika melakukan tindakan yang sangat urgent atau tindakan yang fatal, misalkan menghapus data, berarti harus ada sebuah rancangan. Ketika dia mendelete file, akan ada peringatan kedua. Apakah Anda yakin ingin mendelete file? Nah, ini sehingga memberikan sebuah peringatan, oh, saya nggak ngedelete, oh, ternyata saya lupa, ya. Nah, ini bisa mencegah, ya. Nah, ini salah satu menangkap kebutuhan dari user manusia itu sendiri, ya. Merancang antar muka secara detail, ya. Misalkan antar muka ada headernya, ada menu atas, ada menu samping, ya, itu. Nah, ini contoh analisis tugas dalam rangka membersihkan rumah. Nah, pertama, ambil penghisap debu, tancapkan penghisap debu pada alat penghubung listrik, bersihkan ruangan. Jika kotak debu telah penuh, kosongkan, ya, pasang kembali penghisap debu dan segala peralatan pembantunya. Ini contoh analisis tugas dalam rangka membersihkan rumah. Nah, bagaimana analisis tugas dalam rangka kita membuat file? Nah, dalam sebuah sistem komputer, apa tindakannya? Ya, ini tentu di sini kan ada, pertama, buka dulu Explorer-nya, ya, itu. Lalu buat folder baru, ya, ini misalkan. Terus selanjutnya melakukan tindakan menyimpan data dengan di save, ya, itu. Ya, apakah save atau save as, ya, itu. Nah, itu contohnya. Ya, itu.
Jadi kalau kita lihat di sini contoh user yang menggunakan perlengkapan, ya di sini user yang menggunakan perlengkapan ini harus mengetahui tentang penghisap debu. Nah, berarti dia harus tahu ya bagaimana dia bisa mengetahui alat tersebut, ya. Dan alat-alat pembantunya, kotak debu, lemari, ruangan, dan sebagainya. Berarti harus diketahui alat penghisap debu ini cara penggunaannya seperti apa dengan aksesoris lainnya. Ya, itu jadi tidak asal pakai, ternyata dia tidak tahu cara penggunaannya, yang terjadi adalah kesalahan. Begitu juga ketika user menggunakan aplikasi, ya dia harus tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Ya, nah berarti dia harus di training dulu atau lihat user manualnya, ya itu. Ya, sekarang kita lihat teknik dari analisis tugasnya. Perbedaan antara teknik analisis tugas dengan teknik yang lainnya adalah bahwa teknik analisis tugas memiliki ruang lingkup yang luas. Selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer, analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi bagian maupun tidak menjadi bagian sistem komputer. Teknik analisis tugas dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini ya, ada 3 bagian. Ya, dekomposisi tugas, analisis berbasis pengetahuan, teknik berbasis relasi entitas. Nah, itu ya, jadi itu analisis tugas ya di bagian. Nah, sekarang kita lihat dekomposisi tugas ya. Dekomposisi tugas ini dia memilah tugas ke dalam subtugas beserta urutan pelaksanaannya. Artinya ini ada satu tugas terus disubkan ya, di breakdown ya ke bawah secara berurutan, sehingga tidak ada lagi subtugas yang lainnya. Ya, contohnya membersihkan rumah. Berarti kalau di subtugaskan membersihkan rumah itu pertama alatnya apa, ya itu, terus material untuk membersihkannya, ya itu. Nanti kan dibagi 2 tuh sub ke bawahnya. Nah, berarti harus di breakdown lagi ke bawah, ya itu. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan adalah hierarki task. Nah, ini hierarki, ya, tugas secara hierarki, ya, secara terstruktur gitu ya, ke bawah, ya. Nah, ini contohnya, ya, bagaimana di sini membuat teh, ya, membuat teh, make cup of tea. Ya, membuatnya pertama ada boil waternya, ada MPT pot, make pot, dan seterusnya, lalu di breakdown ke bawah. Nah, ini contoh hierarki tugas membuat secangkir teh. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana hierarki tugas untuk membuat file, ya, nah, nanti kan bisa di hierarki ini seperti ini, ya, itu. Nah, ini juga sama, ya. Ya, ini kalau sudah di breakdown seperti ini, ya. Oke, itu ya. Jadi jelas ya bahwa menggunakan hierarki seperti ini berarti kita harus tahu bagaimana proses cara kerja dari sebuah sistemnya itu tersebut, ya. Nah, sekarang analisis berbasis pengetahuan, ya, dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, kemudian membangun taksonominya. Nah, mirip seperti apa yang digunakan atau dilakukan pada bidang biologi. Misalkan hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, atau mamalia, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memahami knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Nah, artinya dia harus dipahami dulu, ya, taksonominya. Ini hewan,
jenisnya apa? Apakah reptil, apakah mamalia, apakah jenis burung? Nah, itu. Nah, bagaimana kalau manusia? Manusia termasuk mamalia, ya itu. Terus kategori manusia, suku bangsanya apa? Ya, itu Eropa, Asia, Afrika. Itu contohnya, ya. Ya, teknik berbasis relasi entitas. Nah, ini berbasis relasi entitas biasanya berasosiasi dengan basis data pada model database entitas. Dia ini mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas, ya. Contohnya di sini ada objek konkret, ada aktornya, objek komposit, objek yang memiliki atribut, ya. Aksi ini adalah suatu kegiatan untuk mengubah kondisi sesuatu, ya, menggunakan sesuatu instrumen dan dilakukan oleh seseorang agent yang melakukan aksi. Passion ini yang diubah oleh aksi, gitu ya. Instrumen digunakan dalam melakukan aksi, ya. Jadi ketika ada contohnya ini seperti ini, ya, pasien rumah sakit, agentnya adalah dokter dan perawat, sedangkan yang akan dirubah oleh aksi adalah pasien. Instrumennya menggunakan apa? Dengan alat-alat kedokteran, ya. Itu contohnya bisa dengan suntik, ya, dengan alat pemeriksa, ya, dengan alat-alat untuk operasi, ya. Itu. Kalau contoh yang lain di sini, chief agent mencampur action resep, ya, patient dengan sendok instrumen. Nah, ini contoh dengan kegiatan seorang chef dalam membuat makanan, ya. Ini. Jadi agen bertanggung jawab untuk setiap aksi karena cara yang baik menandakan bahwa aktor mengenali sistem, ya, itu. Oke, sekarang kita lihat di sini, ya, objek pulpen, kertas, alat aktor. Nah, ini contoh kegiatannya, objek pulpen, ya, alat-alat sini, aktornya Mary Bob Sherry. Komposisi objek tip, ya, objek pen, simple, atribut color, writing on off, objek Mary, actor, actionnya membuat sketsa, mengadakan pertemuan. Nah, jadi kalau ada sebuah kegiatan seperti ini jelas, ya. Kalau objeknya pulpen, berarti aktornya siapa? Manusia, Mary. Komposisi objeknya, ya, bisa tim, ya. Nah, sedangkan kalau objeknya pulpen, atributnya apa? Dia ada yang berwarna merah pulpennya, ya, kuning, hijau, gitu. Kalau objeknya Mary, actionnya apa dia? Membuat sketsa, mengadakan pertemuan dan sebagainya. Ya, itu sumber informasi dan pengumpulan data, ya. Ini jadi analisis tugas yang dilakukan adalah akan berhasil atau menghasilkan hasil yang baik jika didukung oleh sumber data yang cukup. Nah, ini, ya, jika didukung oleh sumber data yang cukup, ya, ini. Jadi kita akan coba, ya, di sini, ya, sumber data yang cukup. Nah, ini jika ingin berhasil. Proses analisis data tidak hanya semata-mata mengumpulkan dan mengorganisasikan data dan mempresentasikan data, namun kadang-kala kita harus kembali ke sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan baru. Pada prakteknya, di sini keterbatasan waktu dan biaya membuat analisis berusaha mengumpulkan data secepat dan seekonomis mungkin, ya. Bahkan jika mungkin, seorang analis memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan sumber informasi yang murah yang sudah ada sebelum memanfaatkan sumber daya
yang memakan biaya. Nah ini kaitannya dengan supremasi dan pengumpulan data. Artinya pengumpulan data itu bisa dengan data-data yang sudah ada, ya, lalu dikombinasikan menjadi sebuah sumber data yang tidak memakan biaya. Ya. Contoh berikut adalah beberapa sumber informasi yang diperoleh untuk membuat analisis tugas. Ya, ini contohnya di sini ya, menggunakan ya di sini. Ini ya, dokumen yang tersedia, observasi, wawancara. Nah, ini adalah sumber-sumber data. Kalau kita ingin membuat sebuah analisis tugas di sini ya, dari dokumentasi yang tersedia, dari buku, dari user manual ya, ini dari observasi langsung ya ke aplikasi tersebut atau wawancara dengan si usernya ya. Dokumentasi di sini bisa terdiri dari manual ya, ini history, praktek yang baik ya, standar-standar yang digunakan di sini ya, observasi untuk melihat apa yang dikerjakan user. Ini observasi, merekam dengan video tape, gunakan catatan bagan ya kalau ingin melakukan observasi. Fokus pada tugas khusus ya, lingkungan berhubungan yang dicatat, tetapi kemudian diubah menjadi subtugas abstrak. Artinya sebelum melakukan observasi, maka sebelumnya harus melakukan sebuah draft pertanyaan atau kegiatan yang nanti dilakukan untuk observasi ya, agar sesuai dengan tujuannya ya ini. Nah ini contoh wawancara ya. Terus kita lihat di sini ada komponen input dan output ya, ini ada data input output ya. Dalam analisis tugas kita harus mempunyai dua macam ya. Inputnya merupakan aktivitas pemberian data kepada komputer, di mana data tersebut merupakan masukan bagi komputer, dan juga harus ada outputnya ya, ada keluarannya ya, hasilnya ini nanti adalah sebuah proses ya, dari hasil proses ya berupa sebuah informasi yang sudah diolah ya sini. Nah ini ya penjelasannya, unit input ya seperti keyboard, mouse, scanner. Nah ini sudah tahu semua ya, barcode reader ya. Nah sedangkan unit outputnya adalah monitor, printer, speaker ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa representasi data, kalau pengertiannya di sini adalah proses perubahan konsep yang abstrak maupun nyata dalam bentuk yang konkret. Ya, itu data. Cara melakukan representasi data adalah pertama, sini gunakan alat bantu bagan. Ya, ini bisa ya, tambahan detail yang semakin bertambah, ketahui lebih lanjut beberapa detail ya ini, dan seterusnya sini ya. Itu nah ini kaitan dengan narasi. Narasi ini kan berupa menjelaskan tugas dalam bentuk kalimat ya. Ini. Terus hierarki task, artinya membuat sebuah hierarki dari masing-masing tugas sini ya. Bisa berupa notasi grafis ya sini ya. Itu ya untuk session kita hari ini ya mengenai analisis tugas. Sampai ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.